أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Surat Al-Hajj ayat 3. Kalau ini niki sampun kula jelasaken tapi tengah-tengah keterangan pun teng mriki intine wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'a kulla syaitanin marid. Surat Al-Hajj ayat 3. Teng mriki artinya adalah dan sebagian daripada para manusia ada golongannya orang-orang yang mujadalah, yang berdebat, berbantahan, berdebat tentang Allah Ta'ala, tapi jidalnya, berdebatnya bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa yattabi'a kulla syaitan marid, dan dia mengikuti terhadap setiap syaitan yang mutamarid, yang sangat jahat. Tengriki diingatkan ngoten. Jadi secara garis globalnya untuk yang pertama ini membahas tentang golongan manusia yang berdebat, membahas tentang Allah Ta'ala, akan tapi mereka berdebatnya itu tanpa adanya ilmu. Ini pun bolak-balik di dalam syariat kita yang namanya jidal atau berdebat, membahas tentang Allah, membahas tentang nabinya Allah, membahas tentang Qur'annya Allah, kitab-kitabnya Allah, membahas tentang syariatnya Allah, itu bukanlah sebuah hal yang dilarang. Artinya berdebat, kemarin namun kalau bahas sedikit, artinya berdebat itu Pak, berdebat itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya itu mungkar. Berdebat itu bukanlah suatu hal yang sifatnya itu dilarang di dalam agama. Kita boleh berdebat, dan di dalam pesantren yang ada di Indonesia, kita bahkan menjadikan yang namanya sebuah perdebatan itu merupakan sebuah tradisi. Bukan hanya sekedar tradisi, bahkan juga dijadikan sebagai perantara untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi al-jidal hukumnya sebuah perdebatan itu boleh, bahkan baik kalau idharil haq, untuk mencari sebuah kebenaran. Mulane seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh di dalam ayat-ayat lain, tengriki dikatakan ini dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Ta'ala niku dawuh wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaknya kamu mendebat mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam ayat lain seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 46 juga Allah Ta'ala berfirman wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian semua itu mendebat terhadap ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Bon. Jadi sing jenenge debat itu bukanlah hal yang diharamkan. Lah, yang menjadi haram, yang menjadi tidak menarik adalah yujadilu fillahi bighairi ilmin, mendebat tanpa adanya ilmu. Nyuwun sewu. Ini kan kemarin kan juga sempat rame. Ada sebagian kiai, kita membahasakan dengan bahasa yang sorry saja ya. Kemarin ada kiai sedang membahas tentang keharamannya son horeg Pak. Ini rame tuh bahas sing jenenge son horeg kuwi diharamne karena dianggap mengganggu dengan suara yang sangat keras. Marongono enek yang tanda kutipnya ya, entah itu kiai entah itu gus yang sama sekali tidak memiliki kapasitas membahas tentang yang namanya son horeg, kemudian mereka menandingi, kemudian mereka mendebat dengan tanpa adanya ilmu. Angger bantah ngono ae tanpa adanya dasar.
Ini namanya perdebatan yang sifatnya bighairi ilmin. Debat yang tanpa ilmu. Kalau bukan kapasitasnya, jangan sok-sokan ikut-ikut debat dalam hal ini. Kalau bukan kapasitasnya. Kita lanjut. Itu membahas mengenai mujadalah atau sebuah perdebatan di dalam tentang Allah Ta'ala yang sifatnya tanpa ilmu. Kemarin Kulo menceritakan tentang ceritanya Asy-Sya'bi, yang mana cerita ini belum selesai, belum tuntas. Ceritanya Asy-Sya'bi kemarin, yang satu cerita yang sudah saya terangkan adalah bahwa Asy-Sya'bi ini diutus untuk menemui, diutus untuk mendatangi sowan kepada rajanya Rum, Maliki Rum, rajanya Rum. Kemudian rajanya Rum ini melontarkan beberapa pertanyaan kepada Asy-Sya'bi, seraya rajanya Rum ini berkata bahwa banyak di dalam syariat Islam itu beberapa hal yang sifatnya itu bertentangan atau tidak masuk akal. Berkata seperti itu kepada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi pun langsung menjawab, apa hal-hal yang menurut kamu dari syariat Islam ini bertentangan atau tidak masuk akal? Yang pertama kemarin sudah disebutkan bahwa yang namanya Raja Rum ini tidak percaya bahwa yang namanya makanan-makanan di surga itu sifatnya unlimited atau tidak bisa habis. Katanya Maliki Rum, bagaimana mungkin yang namanya makanan itu gak iso habis? Yang namanya makanan kalau setiap waktu dimakan, kalau setiap waktu, setiap hari dimakan, pasti itu berkurang sedikit demi sedikit yang nanti lama-lama menjadi habis. Katanya Maliki Rum. Kemudian Asy-Sya'bi menjawab, loh coba kalau kamu mengatakan itu berarti tidak masuk akal, gara-gara secara akal itu makanan kalau semakin dimakan ya otomatis semakin menjadi sedikit berkurang, kemudian lama-lama menjadi habis. Jawabannya cuma satu. Bagaimana? Coba lihat yang namanya sebuah obor. Andaikan ada satu orang membawa satu obor, kemudian orang seluruh dunia satu persatu mengambil api dari obor yang satu ini, apakah obor yang satu ini lama-kelamaan apinya menjadi habis ataukah apinya tetap utuh? Kira-kira ya, yang ada apinya akan tetap utuh, sama sekali tidak berkurang. Berarti unlimitednya makanan di surga itu sama seperti halnya unlimitednya satu api. Satu api pokoknya gak mati. Mbok kek iono terus, mbok kek iono gawe nyumet barang-barang liyane digawe wong sak donya, ora bakalan berkurang sesedikit pun. Yes ya, itu diibaratkan seperti itu. Berarti tanda kutipnya berarti ternyata masuk akal. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Maliki Rum masih saja mempertanyakan beberapa hal yang menurut Maliki Rum itu tidak masuk akal. Rupane napa? Kaifa naqulu fil jannati kullama nashtahiduna an nataghawwat au takuna lana fadalat. Jadi ini pikiran yang mungkin juga banyak di dalam pikirannya kita. Jadi Maliki Rum itu melontarkan pertanyaan, Asy-Sya'bi, bagaimana mungkin orang itu di surga manganane akeh tapi ora atik ngising, ora atik nguyu. Jadi Maliki Rum, si rajanya Rum itu kepikiran kayak ngono kuwi. Nang surga ora iso ngising, ora iso nguyu. Lah terus piye? Bagaimana mungkin? Cara nalar itu gak mungkin lho, Pak. Wong mangane akeh tapi ora ngising. Awak dhewe mangan kakean titik ngono ae wis. Wetenge mules kudu ngising. Katanya Maliki Rum seperti itu. Lalu bagaimana di surga makannya banyak? Kita kepingin apa saja di surga itu langsung hadir, langsung ada dan pasti terpenuhi. Tapi kok gak ada ngoyo, gak ada ngising, katanya Maliki Rum. Akhirnya dijawab sama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi juga pintar. Jawabannya beliau adalah seperti ini. Naqul ara'aitum al-janina fi batnil Kamu pernah melihat yang namanya seorang kandungan yang ada di dalam perut ibunya? Ayan mu'amlah.
yang namanya yang namanya kandungan janin yang ada di dalam perut ibunya itu tiap hari, tiap bulan kira-kira dia tumbuh atau enggak? Pasti tumbuh. Terus innahu yanmu yauman ba'da yaumin, yang namanya janin kandungan yang ada dalam perut ibu itu pasti akan tumbuh hari demi hari. Wa hadza dalilun ala annahu yataghadda. Ini menunjukkan bahwa yang namanya janin atau kandungan di dalam perutnya ibu itu juga makan. Lah terus fahallau fadalat apakah sih jenenge janin nang jero wetenge ibu iku ngising? Maka jawabannya laukan al janin fadalat walau tahu wa fi masyimati lama andaikan sing jenenge bayi dalam kandungannya ibu iku mang ngising atau bahkan mengeluarkan kotoran-kotoran, ini saya yang ada bayi itu malah akan menjadi mati karena enten beleke dewe. Maka kesimpulannya yang namanya janin, yang bayi yang ada dalam kandungan ibu itu makan sesuai sekadar hajatnya untuk dia tumbuh, akan tetapi dia sama sekali tidak mengeluarkan yang namanya kotoran. Pinter tuh Asyabi Pak. Bahwa di dalam dunia itu memang ada praktek mangan tapi ora ngising. Katanya Asyabi. Ya, delan nek ora percaya nang surga orang ngising orang nguyu padahal mangane akeh. Bayi lho Pak nang jerone weteng ibu iku ya mangan ya ngising. Tapi ora ya mangan ya ngising. Ya maksudnya makan akan tetapi tidak ngising, tidak mengeluarkan kotoran. Si rajanya Rum, si Maliki Rum juga akhirnya terdiam. Masih tersisa satu pertanyaan. Kemudian Maliki Rum mempertanyakan lagi kepada si Asyabi, berkata bahwa aina tadhabul arwah ba'da an tufariqal ajsad. Wahai Asyabi, roh seorang manusia itu berangkatnya kemana? Perginya kemana setelah yang namanya roh itu pergi meninggalkan jasadnya? Maka Asyabi berkata, ajaba ar-rajul ijmalan tadhabu haitsu kanat qabla an tahulla fika. Yang namanya roh akan pergi ke tempat asalnya. Wa ma maka al-misbah wa fihi daw'un. Summa nafakha al-misbah fantafa'a fa qala lahu aina dhahabat daw'. Ya, Asyabi membuktikan hilangnya atau perginya ruh daripada jasadnya manusia tatkala manusia itu hilang, berkata bahwa ruh itu akan kembali di tempat asalnya. Kemudian kebetulan di depannya Asyabi dan juga Malikir Rum, rajanya Rum itu ada Al-Misbah. Al-Misbah atau sebuah katakan sebagai obor kecil lah ya, lampu cemplok le awak dewe. Kemudian sama Asyabi ditiup. Akhirnya apinya menjadi mati. Maka coba lihat kemana perginya api. Dia pergi ke tempat asalnya. Maka sama ini, seperti halnya ruh juga sama seperti itu. Ini loh Pak, ini loh yang namanya sebuah al-jidal al-hasan. Ini merupakan sebuah perdebatan yang baik. Sebuah perdebatan yang sifatnya itu memudahkan kepada orang yang sedang diajak debat untuk memahami. Itu namanya sebuah perdebatan yang baik. Lawak dewi ya iso kudu iso koyo ngene iki ngono lho. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh perdebatannya para ulama yang mudah untuk difahami akal. Tanda kutipnya ngoten ya. Terakhir, contoh perdebatan yang ringan. Perdebatan yang ringan tapi mengena ke akal. Sekali lagi pembentukannya seperti itu. Seperti yang diceritakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah dulu pernah ditantang debat oleh seorang ateis. Kemudian disepakati oleh kedua belah pihak bahwa akan melakukan perdebatan di sampingnya sungai. Ya wes, aku gelem debat di sampingnya sungai.
Lah, yang namanya orang ateis itu kan nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ateis itu kepercayaannya semua alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya. Itu keyakinannya orang ateis. Lah, orang ateis ini akhirnya sepakat jam itu ya pagi hari di sampingnya sungai. Marangan setelah jam 7 semua orang sudah berkumpul dan si ateis pun juga sudah ada di tempat perdebatan. Akhirnya si ateis ini sudah jam 7 tapi belum melihat yang namanya seorang Imam Abu Hanifah. Mana ini Imam Abu Hanifah? Ya, sampai terlambat beberapa jam. Seorang ateis pun akhirnya dengan bangganya dia mengatakan bahwa ini loh, lihat. Imam Abu Hanifah, imam kalian semua itu nggak datang. Dia takut mau debat dengan aku, katanya seperti itu. Hingga beberapa jam kemudian Imam Abu Hanifah baru datang. Akhirnya Imam Abu Hanifah ini matur udur, menghaturkan sebuah udurnya kepada para hadirin dan juga kepada orang lawan debatnya. Mohon maaf saya tadi telat ini, molor ini jadwal debatnya, datang debatnya ini karena saya tadi menunggu di seberang sana saya mau menghadiri ke tempat ini tapi saya tidak menemukan yang namanya sebuah perahu. Aku gak nemu perahu katanya pergi nang ini. Akhirnya aku ngenteni suwe. Lah kok moro-moro ada pepohonan yang sudah tua, kemudian tiba-tiba pohon-pohon itu terbelah dan kayunya tiba-tiba membentuk menjadi perahu. Ya akhirnya baru saya berangkat. Setelah mendengarkan ceritanya Imam Abu Hanifah yang seperti itu, si ateis pun langsung berkata bahwa wah gak mungkin, mosok mungkin sing jenenge kayu-kayu pepohonan itu tiba-tiba menjadi terbelah kemudian membentuk menjadi perahu. Dari situ langsung Imam Abu Hanifah menyekak, bahasanya menyekak terhadap seorang ateis. Kalau perahu yang kecilnya segini saja kamu mengatakan bahwa ini tidak mungkin terbentuk sendiri, maka bagaimana dengan alam semesta yang besarnya seperti ini? Sontak para hadirin langsung bertepuk tangan, seraya sudah tampak kebenarannya. Ini loh yang namanya jidal yang biilmin. Ini yang namanya jidal yang biilmin. Sebuah perdebatan yang dibentuk dengan sebuah hal yang baik, diringkas dengan nalar yang baik, yang semua bersumber dari Al-Quran dan juga hadisnya. Ini namanya perdebatan yang baik, bersumber. Karena nyon saya aku delok zaman saya iku rotok, masya Allah, rotok susah aku. Tak sebut ngono ya, nggak apa-apa ya. Seperti saya yang susah itu seperti kayak melihat awal ngerti Pak, jenenge guru gembul lho Pak, guru gembul lah. Orang ngerti, orang tahu belajar tafsir, orang tahu belajar opo. Dia menafsirkan Al-Quran sak karepe dhewe. Ora tahu ngaji. Marung ngono ngilok-ngilokno kitab taklim muta'alim. Kabeh diilokne padahal ora tahu sinau, ora tahu belajar, ora tahu ngaji. Ini contoh. Sekali lagi ini saya bahasanya prihatin banget. Dan orang yang seperti ini nyuhun sewu. Di kalangan orang awam itu benar-benar sangat dikagumi dan benar-benar dipercaya omongannya itu loh. Lek dikagumi ini sak karepe, dikagumi ora masalah. Orang mengagumi siapapun selagi tidak melanggar syariat, monggo. Saya nggak mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan itu omongannya yang ngalor ngidul ora tepak tapi dipercaya, diikuti oleh orang awam. Nah, gue sing bahaya. But kita lanjutkan lagi. Guys ya, tadi yang tercela itu adalah al-mujadalah fillah bi ghairi ilmin. Perdebatan tentang Allah Ta'ala, tentang syariatnya Allah yang tanpa adanya ilmu. But kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi.
Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti qalu kalau dalam yang kemarin kalau dalam yang zaman dahulu itu mereka membahas tentang Allah Ta'ala, berdebat tentang Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu, karena mereka sampai berani mengatakan bahwa para malaikat itu banatullah, ya, malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan buatannya orang-orang terdahulu. Mereka mengingkari dibangkitkannya manusia dari kubur, dan mereka mengingkari bahwa para manusia yang sudah menjadi tanah itu nggak mungkin untuk dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ini membahas Nadhr bin Haris dan dia segolongan daripada golongannya orang-orang kafir. Kenapa kok mereka seperti itu? Alasannya cuma satu, ayat tabi'u ay fi jidalihi kulla syaitanin marid ay mutamarrid. Mereka bisa seperti itu karena mereka mengikuti terhadap setiap setan yang sangat jahat. Semurote ngoten mawon. Jadi seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan ini pun bolak-balik juga kula haturaken bahwa tidak semua maksiat itu berangkatnya dari mengikuti setan. Tapi ada maksiat yang sifatnya manusia itu melakukan maksiat tersebut gara-gara mengikuti terhadap hawa nafsunya. Baleni maneh, menungso iku yes, dalane maksiat yang paling sering itu ya kalau enggak mengikuti bisikan setan, ya mengikuti bisikan hawa nafsu. Dan sering disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa kalau sampean kepingin tahu bahwa maksiat ini termasuk maksiat yang gara-gara bisikan setan ataukah maksiat yang gara-gara bisikan hawa nafsu, itu intinya sampean lihat sanep Yahya tengeriki didawhaken. Intinya kalau setan tengeriki asyaitanu yuriduka asyan min ayyi wajhin minal wujuh. Kalau setan itu menghendaki para manusia untuk melakukan dosa dengan cara apapun, tidak pakem dengan satu cara. Tapi kalau hawa nafsu amman nafsu faturiduka asyan min wajhin wahid la tahidu anhu. Kalau hawa nafsu itu ingin menjatuhkan manusia kepada yang namanya lubang maksiat dari satu jalan, tidak mau dari jalan yang lain. Itu namanya hawa nafsu. Seperti contoh faidah saraf tahu ila ghairihi la tansarif wa ta'bali. Kalau coba engkau arahkan kepada yang lain, niscaya tidak akan mau diarahkan kepada yang lain. Lek setan niku Pak, modele pinter. Ana wong salat subuh ngono ya semisal. Iki piye carane menungso iki gak salat subuh? Digawe ngantuk. Kok wis ngantuke ilang, berangkat wudu, bahkan sampai berangkat sing jenenge napa? Salat. Bagaimana caranya salatnya itu menjadi tidak sah? Delonis. Wong nglakoni salat tarawih sing sering, Pak. Orang itu akan dibuat malas sama setan untuk melakukan salat tarawih. Aja sampai nglakoni salat tarawih. Umpama wong wis padha semangat, tetep ae gak kena dicegah. Piye carane nglakoni salat tarawih tapi salate ora sah. Akhirnya apa? Salate cepet-cepetan. Ekspres, ora atik tumakninah dan seterusnya. Itu pintere sing jenenge setan. Jadi akan menghalau, akan menjatuhkan manusia dari segala arah. Kalau hawa nafsu enggak seperti itu. Akan menuntut dari satu jalan. Umpama kayak bocah-bocah nom ngono ya. Hawa nafsu niki nuntut nang sing jenenge semisal lawan jenis saya. Maka kalau ditawarkan hal-hal yang lain, mbok kek ono duit, mbok kek ono jabatan, orang arah gelem. Karena nafsunya lagi pengennya ke lawan jenis. Atau semisal lagi gila yang namanya harta, mbok kek ono arek wedok, mbok kek ono jabatan, ora gelem. Itu namanya hawa nafsu. Lah, mulakno dalam hal ini kalau setan itu intinya adalah ingin menjatuhkan manusia dalam lubang maksiat dengan cara apapun. Lah orang yang jidal bi ghairi ilmin
itu gara-gara nopo dia mengikuti terhadap bisikan setan. Dan ada satu dawuh daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau menukilkan daripada seorang para ulama, beliau dawuh ngeten. Kalau ada orang bertanya, jadi suatu ketika wala masuil ahadul ulama kaifa a'rif ana min ahli dunya au min ahli akhirah. Ada seorang ulama itu ditanyai sama salah seorang daripada muridnya, berkata kepada ulama ini, wahai guru, bagaimana caranya aku ini mengetahui aku ini termasuk daripada golongannya orang yang ahli dunia atau aku ini tergolong daripada golongannya ahli akhirat. Maka si ulama ini menjawab, hadi mas'alatun laisat indal ulama innama indaka anta. Permasalahan yang seperti ini sebenarnya bukan permasalahannya para ulama, tapi ini permasalahan ada pada diri kamu. Kalau kamu umdur fi nafsika, coba lihat pada diri kamu sendiri. Fa in kana alladhi ya'khudhu minka as-sadaqata ahabbu ilayya mimman yu'tika hadiyah fa'lam annaka min ahli akhirah wa in kanatil hadiyatu ahabba ilayka min as-sadaqah fa anta min ahli dunya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kamu itu ingin melihat, tahu kamu itu termasuk daripada golongannya ahli dunia atau ahli akhirat, lihat kira-kira kalau ada dua orang hadir ke rumah kamu, yang satu tujuannya untuk meminta sedekah, yang satu ingin memberikan sebuah hadiah. Gampangane ngomong, ana wong ngemis ambek ana wong katene ngekei, padha-padha teko nang omamu. Kalau kamu ngadeg ya ngadeg ya, ngaji pancet ae ngantuk ae. Kata-kata ya. Kalau kamu ingin melihat diri kamu itu termasuk daripada ahli dunia atau ahli akhirat, jawabannya gampang. Lihat diri kamu sendiri. Kalau kamu senang dengan orang yang hadir untuk meminta sedekah kepada kamu, itu tandanya kamu merupakan ahli akhirah. Kalau kamu senang dengan kehadirannya orang yang mau memberi hadiah, itu tandanya kamu termasuk daripada golongannya ahli dunia. Pun niku ngoten. Masya Allah pun niku intine ngoten. Kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya, Pak. Lunggu ya. Ngaji ngantuk, ay pendino lo ngantuk ya. Ayo lanjut tentang ayat yang nomor 4. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Surat Al-Hajj ayat 4. Iki Allah ya Rabbi ya Karim, kutibaten pasti alaihi ing atase kutibaten pasti alaihi ing atase sinten iki? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kutiba alaihi annahu man tawallahu, kutibaten pasti alaihi ing atase niki, ing atase syaitan, ing atase syaitan marid, ai kudia tegese den pasti ala syaitan ing atase syaitan apa annahu sak tenane kelakuan iku man utawi sapa wonge iku tawallahu manut sapa man ing syaitan, ai ittaba'ahu tegese anut sapa man ing syaitan, fa annahu mongko sak tenane syaitan iku yudilluhu bakal nyasarake sapa syaitan ing man, wa yahdihi lan bakal ngajak sapa syaitan ing man, ayyad'uhu tegese ngajak sapa syaitan ing man ila adzabis sa'iri maring siksane neraka. Maring siksane neraka ainari tegese maring siksane neraka. Pun terus intinya untuk yang ayat yang selanjutnya ini kuat hubungannya dengan yang sebelumnya gitu. Jadi wa yatabi akulla syaitanun marid. Kemudian kutiba alaihi
annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Sudah dicatat, sudah ditakdir bahwa sesungguhnya barang siapa yang mengikuti kepada syaitan, pasti yang namanya syaitan itu akan menyesatkannya dan mengajaknya kepada siksa neraka. Niki wis jelas, Pak. Tapi seringkali nyuwun sewu bahwa kejelasan yang terang benderang di hadapan muka kita ini, di hadapan mata kita ini, bahwa yang namanya setan itu merupakan musuh kita, bahwa setan itu siapapun yang mengikutinya pasti akan disesatkan, pasti akan diajak kepada neraka. Seringkali, masih kerap kali kita menganggap yang namanya setan itu bukanlah sebuah musuh, akan tetapi ya, bahkan yang namanya setan masih kita jadikan yang namanya sebuah panutan. Ini jadi titik kelemahan kita itu bukan kok tidak tahu bahwa yang namanya setan itu musuh kita, tapi titik kelemahan kita adalah menjadikan setan sebagai musuh. Kalau di dalam surat Yasinnya, Pak, sering kita baca ya, lek Yasin ini dewe hafal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lek teng surat Yasin teng ngriku di ngendikaaken Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu li. Ini bukan surat Yasin, surat Fatir. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian semua merupakan musuh, maka jadikanlah yang namanya setan itu sebagai musuh kalian. Tapi innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang namanya setan itu mengajak kepada dirinya sendiri agar semua menjadi para penghuni neraka. Jadi ini tanda kutipnya yang perlu digarisbawahi yaitu fattakhiduhu aduwa. Setan itu merupakan musuh bagi kita. Kita semua dari para manusia kabeh ngerti, Pak pisan. Dohir pertelo lek kapan setan itu isine mek menyesatkan kepada kita, kabeh pertelo kabeh ngerti. Cuma yang masih sulit bagi kita adalah kita menganggap setan itu sebagai musuh. Karena masih banyak sekali dari kita setan itu dijadikan sebagai panutan. Bahkan nyon sewu masih banyak lagi, bahkan kita menjadikan setan bukan hanya sebagai panutan, tapi malah ditiru, bahkan malah disembah. Gambare setan dipajang. Masih banyak dari kita yang seperti itu. Masya Allah. Itu intinya itu, Pak, awak deh. Kita sudah tahu bahwa yang namanya setan itu adalah musuh, tapi kita masih sangat keberatan, belum bisa untuk benar-benar menerapkan sebaik mungkin bagaimana caranya kita itu benar-benar memusuhi terhadap setan. Masya Allah. Tengriki yang belum saya sampaikan tadi wa yattabi'u kulla syaitani marid, tadi keloncatan dikit ya. Itu dalam kitab As-Sawinya, Syekh As-Sawi beliau dawuh bahwa ini ada dua tafsiran. Syaitani marid itu menurut tafsiran pertama maksudnya adalah setan itu maksudnya adalah para pemimpin, para pembesar. Jadi sudah para pembesar itu biasa disebut dengan syaitani marid. Ya, itu namanya. Jadi pemimpin-pemimpinnya orang-orang kafir itu biasa disebut dengan sebutan syaitani marid. Tapi menurut kaul yang asoh bahwa memang yang namanya wa yattabi'u kulla syaitani marid ini diartikan iblis dan juga seluruh bala tentaranya. Ning ngoten. Kalau lanjutkan lagi. Ayo, di mana nih?
Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lam min ba'di ilmin syai'a wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Surat Al-Hajj ayat 5. Ayat di mana nih? Ya ayyuhan nasu, he para manusia. Ai ahlu Makkah he ahline Mekah. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem mamang aisyakin tegese ing dalem mamang minal ba'si saking den bangkitaken saking kubur fa inna mongko sak tenane ingsun khalaqnakum wus nitahake sapa ingsun ing sira kabeh ai aslakum niki nafsiri dumateng kum niku nggih ai aslakum tegese ing asale sira kabeh Adam nyatane Nabi Adam nitake min turabin saking tanah summa min nutfatin ay summa khalaqna nuli nitahake sapa ingsun dzurriyyatahu ing anak turuni Adam min nutfatin saking mani ay manian tegese mani summa min alaqatin nuli saking getih kempel waya tawi alaqah iku adamu getih aljamidu kang kempel summa min mudghatin nuli saking daging kempel waya tawi mudghah iku lahmatun daging qadrama yumghadu sak kadare den puluk sak kadare den puluk apa mah ya Allah ya Rabbi ya Karim lahmah maun nggih marsih qadrama yumghadu sak kadare den puluk apa lahmah atau laham mukhallaqatin kang den gambar apa mudghah ay musawwaratin tegese den bentuk kang wis den bentuk apa mudghah tamatil khalqi kang sempurna kedadiane wa ghairi mukhallaqatin lan kang ora den gambar kang ora den bentuk ay ghairi tamatil khalqi wise kang ora sempurna kedadiane linubayyina terapun mertelake sapa ingsun lakum maring sira kabeh kamala qudratina ing sampurnane sifat kuwasa ingsun litastadillu terapun padha amri dalil ayna ya dimaknani litastadillu terapun amri dalil sapa sira kabeh biha kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim tangeriki marjae biha dibalekaken biha kelawan kamali kudratina biha fi betida'il khalqi ing dalam kawitane nitahake ala i'adatihi ing atase balekake ing khalqi wa nuqirru fil arham ma nasya'u ila ajalin musamma wa nuqirru lan netepake sapa ingsun Allah musta'nafun utawi wa nuqirru iku kalam kang den gawe permulaan kalam yang awal nuqirru fil arham ing dalam pira-pira rahim ma nasya'u ma ing barang nasya'u kang ngarepake sapa ingsun ing ma netepaken wau ila ajalin temu kemarin titi mongso
musamman kang wis den pasti apa ajal ai waqti khuruji tegese waktune metune ya Allah manasya summa nukhrijukum nuli ngetokake sapa ingsun ing sira kabeh mimbutuni ummahatikum saking pira-pira wetengane ibu sira kabeh tiflan hale lari alit hale pira-pira lari alit bi makna atfalan lan nganggo maknane lafat atfalan anane hale pira-pira lari alit summa litabluhu ay summa nu'ammirukum nuli paring dawa umur paring paling dawa umur sapa ingsun ing sira kabeh litabluhu terapun padha tumeka sapa sira kabeh asyuddakum ing mangsa kuat sira kabeh asyuddakum ing mangsa kuat sira kabeh ail kamala tegese kasempurnan mangsa kasempurnan wal kuwatalan mangsa kekuatan wa utawi asyuddakum iku ma umur bainas salasina kang tetep ing dalem antarane 30 ilar arba'ina tumeka maring pira 40 apane sanatan taun wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi syai'a Aminkum lan iku setengah saking sira kabeh man utawi wong yutawaffa kang den pundhut sapa man ai yamutu tegese mati sapa man qabla buluhil asyuddi ing dalem sadurunge temeka ing mangsa kasempurnan wa minkum lan iku saking sira kabeh man utawi wong yurad tukang den balekake sapa man ila ardalil umuri maring luweh asore umur ai akhasi tegese luweh asore umur minal harabi saking harobi minal harami bene saking pikun wal kharafi tegese pikun tujuane likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a likai la ya'lama terapun orang ngerti likai la ya'lama terapun orang ngerti sapa man yuraddu niku man yuraddu ila ardalil umur min ba'di ilmin saking sause ngerti saking sause ngawruhi syai'an ing suwi-wiji qala dawu sapa Ikrimah tu sahabat Ikrimah mangkara Al-Qur'an lam yasir bihadhil halah man utai sapa wong iku qara maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an lam yasir mongko ora bakal dadi sapa man hadil halat ing dalam ikilah tingkah pokoke wong ahli maca Qur'an masih tuwe ora bakal pikun dawuhe teng mriki ngoten wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa tarolan bisa ningali sapa sira al ardo ing bumi hamidatan halikang garing ayya bidas ya bisa tegese halikang garing fa idza anzalna muka arikalane nurunake sapa ingsun Allah alaiha ing atase ard alaiha ing atase ard alaiha ing atase ard alaiha ing atase ard al-ma'a ing banyu al-ma'a ing banyu al-ma'a ing banyu ihtazzat mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim dadi obah apa arat ai taharrakat tegese obah apa arat warabat lan dadi tambah apa art ai irtafaat tegese dadi munggah apa art wazadat lan tambah apa art wa ambadat lan nyukulake apa art mingkul li zaujin ing saben-saben golongane napa tanaman zaidatun taimin iku min zaidah min tambahan sinfin
zaujin aisin tegese golongan-golongane tanaman tumbuhan bahijin kang bagus-bagus hasanin tegese kang bagus-bagus ya Allah ya Rabbi ya Karim pun sak monten wonjah dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa anna ala kulli syai'in qadir benjing keterangane sing ayat piro berarti ayat 5 ya semejing keterangan salat 5 ilahuna wa a'lam bissawab. Mau bendol ada.